Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariani, NIM 24093081100027, kelas 243B, Prodi Manajemen dari Fakultas Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Tugas video ini dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Pak Adi SE MM. Di sini saya akan memaparkan hasil resume dari kelompok 3 kelas manajemen 243A dan kelas manajemen 243B dengan judul materi perencanaan sumber daya manusia. Latar belakang: sumber daya manusia atau SDM merupakan aspek paling penting dalam suatu organisasi. Tanpa adanya manusia, yang komponen organisasi tidak akan mampu menjalankan kegiatan operasionalnya. Meskipun memiliki modal dan teknologi yang besar, oleh karena itu, setiap organisasi perlu melakukan perencanaan SDM secara tepat agar memiliki tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan baik dari segi jumlah maupun kualitas. A. Pengertian perencanaan sumber daya manusia SDM. Perencanaan sumber daya manusia SDM adalah proses untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja suatu organisasi baik dari segi jumlah, kuantitas, maupun kualitas kompetensi dalam keahlian, agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Perencanaan ini berperan penting dalam memastikan bahwa organisasi memiliki orang yang tepat pada posisi yang tepat dan pada waktu yang tepat. B. Tujuan perencanaan SDM. Tujuan utama dari perencanaan SDM adalah menjamin ketersediaan tenaga kerja yang kompeten dan sesuai kebutuhan organisasi. Namun secara lebih rinci tujuannya meliputi: yang pertama, menentukan kebutuhan tenaga kerja secara akurat. Yang kedua, menjamin keseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Yang ketiga, mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal. 4. Menjadi dasar bagi kegiatan pelatihan, pengembangan, dan promosi. 5. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas. C. Manfaat perencanaan SDM. Selain tujuannya, perencanaan SDM memberikan banyak manfaat nyata, antara lain: yang pertama, membangun proses rekrutmen dan seleksi. Yang kedua, perencanaan yang matang memudahkan HRD mencari kandidat sesuai kebutuhan organisasi. 3. Mengurangi pemborosan sumber daya. 4. Dengan jumlah tenaga kerja yang tepat, organisasi tidak perlu menanggung biaya gaji berlebih atau kekurangan tenaga di saat penting. 5. Meningkatkan kesiapan organisasi menghadapi perubahan. 6. Perusahaan akan lebih siap menyesuaikan diri dengan tren pasar, teknologi, dan perubahan strategi bisnis. 7. Membantu mengembangkan karir karyawan. 8. Melalui perencanaan SDM, organisasi dapat menyiapkan jalur karir dan kesempatan promosi yang jelas. 9. Menjamin keberlanjutan organisasi dalam jangka panjang. 10. SDM yang dikelola dengan perencanaan yang baik akan menjamin kesinambungan operasional organisasi dari generasi ke generasi. D. Alasan pentingnya perencanaan SDM. Perencanaan SDM tidak hanya sekadar kebutuhan administratif, tetapi merupakan bagian dari strategi besar perusahaan. Manusia adalah sumber daya utama yang menggerakkan seluruh sistem organisasi. Tanpa tenaga kerja yang kompeten dan terencana, seluruh sumber daya lain, modal, teknologi, mesin, bahan baku tidak akan menghasilkan apapun.
Proses perencanaan sumber daya manusia (SDM). Proses ini dilakukan secara bertahap dan sistematis agar hasilnya akurat dan bisa diterapkan dengan baik. Faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM. Perencanaan SDM tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena hanya faktor yang mempengaruhinya baik dari dalam maupun luar negeri. Itulah tadi hasil pemaparan dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.